Selamat datang teman-teman di channel YouTube Fitri Angelia. Bersama saya, Fitri Angelia Siregar. Hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam statistika, yaitu Measure of Central Tendency, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ukuran pemusatan data. Jadi, apa itu sebenarnya ukuran pemusatan data? Ada yang tahu? Oke, di video ini akan kita bahas lebih jelas lagi. Nah, ukuran pemusatan data adalah statistik yang membantu kita menyelami dan memahami nilai pusat atau rata-rata dari suatu dataset. Mengapa ini penting? Mengapa ukuran pemusatan data itu penting? Karena dengan memahami pusat data, kita dapat membuat kesimpulan yang lebih baik tentang karakteristik dan tren dari data tersebut. Ukuran pemusatan data ini bersifat numerik, deskriptif tindakan yang menunjukkan atau menemukan pusat distribusi atau kumpulan data. Ukuran pemusatan data membantu kita memahami nilai pusat atau rata-rata dalam suatu himpunan data. Sebelum kita masuk ke detail, pastikan untuk klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik seputar pelajaran termasuk statistika dan sains data dari video saya. Jangan lupa klik subscribe. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Oke. Pertanyaan yang paling mendasar tentunya kita harus paham dulu apa itu measure of central tendency. Secara sederhana, statistika ini adalah statistik yang memberikan gambaran tentang di mana sebagian besar data terpusat. Ketika kita berbicara tentang data, kita seringkali ingin tahu di mana letak titik tengah, titik pusat, dan dari kumpulan nilai tersebut. Mengapa kita memerlukannya dalam statistika? Well, bayangkan jika teman-teman memiliki sekelompokan data yang sangat besar, itu tuh besar. Nah, tanpa measure of central tendency, kita mungkin kesulitan mencari tahu nilai yang mewakili data secara keseluruhan. Inilah sebabnya mengapa kita memerlukan alat atau metode yang membantu kita menyimpulkan dan memahami distribusi data dengan baik. Jadi, ukuran pemusatan data membantu kita menyederhanakan informasi, membuatnya lebih mudah dimengerti, dan memberikan kita pandangan yang jelas tentang apa yang sedang terjadi di dalam data kita. Dengan memahami nilai pusat ini, kita dapat membuat keputusan yang baik, dan menggali wawasan yang lebih dalam dari data kita. Sekarang, mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai jenis-jenis measure of central tendency yang umum digunakan. Yang pertama ada mean. Mean atau yang disebut dengan rata-rata. Baik, mari kita mulai dengan yang paling umum, yaitu cara menghitung mean, apa itu mean, dan bagaimana bentuk dari penggunaan rata-rata tersebut. Oke, kita buka slide kita. Ya, mean. Saya coba lihat dalam bahasa Inggris. The mean of the set of value or measurement in the sum of all measurements divided by the number of measurement in the set. Oke. Di materi ini dijelaskan bahwa rata-rata itu adalah nilai tengah yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam himpunan data dan membaginya dengan jumlah total nilai. Oke, boleh teman-teman ikutin pahamin ya. Nilai tengah yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam himpunan data dan membaginya dengan jumlah total nilai. Next, oke. Di sini teman-teman bisa lihat rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu adalah X bar. X bar sama dengan X bar itu sama dengan jumlah semua nilai dibagi jumlah total nilai. Ya, ini ada X bar, ada jumlah semua nilai dibagi jumlah total nilai. Ada example 1, Mr. Sulit collect the data of the age of mathematics teacher in Santa Rosa School and here study yields the following.
Nah, ini ada data dari Mister Sulit nih. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah data. Itulah yang akan menjadi X bar atau nilai mean atau nilai rata-rata. Oke, kita coba next. Simpelnya begini, kita buat contoh lain ya yang logika saja. Misalnya kita memiliki database sederhana, ada 5, ada 8, 12, 15, 20. Untuk menghitung rata-rata maka, 5, 8, 12, 15, 20. Kita memiliki 5 data. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya berarti 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 20 kemudian dibagi dengan 5. Itulah hasil dari nilai rata-ratanya. Nah, rata-rata ini sangat sensitif terhadap nilai ekstrem. Misalnya, kita memasukkan nilai 100 ke dalam database kita. Rata-rata akan berubah secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kita perlu berhati-hati ketika menggunakan rata-rata, terutama jika ada nilai yang jauh dari yang lain. Jadi, nilai rata-rata ini bisa langsung berubah jika kita menambahkan, nilai apapun ke dalam, eee, jumlah nilai tadi, jadi dia akan otomatis berubah. Makanya, dikatakan bahwa rata-rata sangat sensitif terhadap nilai ekstrem. Rata-rata sangat baik digunakan untuk data yang relatif, terdistribusi merata, tetapi tidak perlu melihat metode lain jika kita tidak terdistribusi normal. Nah, rata-rata ini sangat baik digunakan untuk data yang relatif, kata dia. Oke, mari kita teruskan dengan membahas jenis lain dari measure of central tendency berikutnya, yaitu, ada yang tahu? Iya, median. Next, median. Kita coba buka slide kita yang median ya teman-teman. Oke, the median, not MD. Jadi median ini, biasanya kalau dalam statistika disingkat dengan MD. Is the middle value of the sample when the data are ranked in the order according. Nah, according to size, masih ada sambungannya. Oke, ini ada contohnya nih. Jadi misalnya ada data nih. Nah, mediannya ada di sini. Ada data genap, mediannya berarti di pertengahan. Oke, kita coba bahas lebih lanjut. Median adalah nilai tengah dari suatu himpunan data yang telah diurutkan. Jadi apa yang membuat median unik? Nah, dalam dataset ganjil, yang saya sebutkan dalam dataset ganjil, median adalah nilai di tengah setelah kita mengurutkan data. Jadi setelah datanya diurutkan, jangan lupa diurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar ya teman-teman. Nah, yang di bagian tengah itulah yang disebut dengan median dari data tersebut. Sedangkan kalau misalnya dia data genap gimana? Nah, kalau misalnya data genap, bagaimana dengan kasus dataset genap? Dalam kasus ini kita mengambil 2 nilai tengah, menjumlahkannya dan membagikannya menjadi 2. Misalnya ada data genap di sini bisa kita lihat ya, ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Jadi nilai tengahnya adalah di antara 19 dan 20. Ya, benar sekali. Di antara 19 dan 20. Itu adalah nilai tengahnya. Maka untuk mendapatkan nilai tengah atau median tadi gimana? Jadi yang 19 ditambah 20 dibagi 2. Jadi dapat nilai tengah 19,5. Inilah yang disebut dengan median. Makanya disebut median unik karena kalau untuk menghitung median di data ganjil dan median di data tengah itu berbeda. Oke, kita langsung sambung lagi ke Oke, belum deh. Kita harus bahas dulu nih. Jadi, kita perlu tahu teman-teman, media ini merupakan ukuran pemusatan data yang kurang sensitif terhadap nilai ekstrem dibanding dengan nilai mean tadi. Kenapa? Karena, jika kita kembali ke dalam dataset kita sebelumnya dengan nilai ekstrem 100, kita akan melihat bahwa median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem ini. Jadi, median median dapat memberikan gambaran yang lebih stabil tentang nilai tengah. Ketika kita memiliki data yang mungkin terdistorsi. Ketika kita mungkin memiliki data yang terdistorsi oleh nilai-nilai ekstrem, sekarang, itulah yang disebut, dengan menemukan nilai tengah yang lebih stabil, gitu. Jadi, next kita akan bahas tentang modus.
Modus, oke modus. Kita coba cek di slide kita. Ya, the mode the not MO. Jadi kalau modus ini disingkat di statistika disebut dengan MO. Is the value which occur most frequently in a set measurement of values. In other words, it is the most popular value in the given set. Example, the five students are ada 5 angka, maka modusnya ya ditemukan di sana. Next, coba kita bahas ya. Modus adalah nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Ini memberikan kita gambaran tentang elemen mana yang dominan atau memiliki frekuensi tertinggi dalam dataset kita. Bagaimana kita menemukan modus dalam suatu himpunan data? Sangat sederhana, teman-teman. Kita hanya perlu melihat nilai yang muncul paling banyak atau yang memiliki frekuensi yang paling banyak muncul. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan saya dalam video channel YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun tentang video ini, silakan kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten statistika saya. Terima kasih. Next to meet you guys. Bye-bye.